eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Indonesia. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Situasi di Timur Tengah memanas pasca Iran menembakkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Aksi ini sebagai balasan atas serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah. Israel pun mengancam akan melancarkan serangan balasan. Adu kekuatan antar dua musuh bebuyutan ini memunculkan beragam spekulasi. Ada kecemasan aksi saling serang antara Israel dan Iran akan melibatkan banyak negara dan memicu Perang Dunia Ketiga. Akankah Perang Dunia bakal menjadi nyata? Lalu apa dampaknya bagi Indonesia jika aksi saling serang antara Israel dan Iran berkepanjangan? Inilah Satu Meja The Forum. Israel, Iran adu kekuatan, Indonesia terancam dalam tanda tanya. Timur Tengah makin memanas. Sabtu 13 April lalu, Iran meluncurkan serangan udara ke Israel yang mencakup 170 drone, 30 rudal jelajah dan 110 rudal balistik. Ini adalah pertama kalinya Iran melancarkan serangan ke Israel dari wilayah kedaulatan Iran. Iran mengatakan itu merupakan balasan atas serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Kementerian Luar Negeri pun mengimbau agar WNI di Israel dan Iran meningkatkan kewaspadaan. KBRI Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan balasan Iran kepada Israel. Dapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, mayoritas tinggal di wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Harawan. Sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran, mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota Qom. Presiden Jokowi menggelar rapat internal dengan para menterinya di Istana Selasa siang, membahas potensi eskalasi yang terjadi antara Iran dan Israel. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap pesan Jokowi terkait konflik yang kini melibatkan Iran-Israel. Bapak Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengatakan Indonesia akan terkena dampak jika ketegangan antara Israel dan Iran terus berlanjut hingga menyebabkan defisit APBN. Peristiwa Sabtu lalu adalah episode terkini dalam permusuhan lama antara Iran dan Israel. Kedua negara itu telah terlibat dalam permusuhan berdarah selama bertahun-tahun. Bahkan, permusuhan keduanya merupakan salah satu sumber ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah. Akankah aksi saling serang dua seteru ini akan berbuntut panjang dan bisa memicu Perang Dunia Ketiga? Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia jika konflik Israel dan Iran berkepanjangan? Israel Iran adu kekuatan, Indonesia terancam dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir Hikmahanto Yono, pakar hukum internasional. Malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Bu Siti Ruhaini Suhayatin, ahli utama KSP. Malam. Ada Ruhaitin.
Kemudian ada ekonom senior dari Indef, Didik J. Rahbini. Malam, Mas Didik. Dan melalui sambungan Zoom ada Dubes RI untuk Iran, Pak Roni Prasetyo Yuliantoro. Malam, Pak Roni. Saya akan mulai diskusi meminta update dari Dubes Pak Roni di Teheran. Pak Roni, Pak Dubes, bisa digambarkan situasi Teheran seperti sekarang seperti apa, Pak Roni? Baik, Pak Diman, untuk hari ini setelah berapa sekarang tanggal 17, jadi setelah 4 hari dari serangan balik Iran ke Israel, situasi khususnya di Teheran pada saat ini sampai sore hari ini berlangsung dengan normal, dalam arti kehidupan sehari-hari berlangsung dengan normal, masih tetap berjalan seperti biasa. Pasar tetap buka, kemudian juga supermarket tetap buka, dan kami melihat tidak ada antrian panjang sebagaimana jika terjadi sesuatu hal untuk membeli barang-barang pokok atau persediaan, kemudian juga tidak ada antrian panjang untuk membeli BBM, dan sekolah juga tetap berjalan dengan seperti biasanya, serta kita juga memperhatikan bahwa jalan-jalan di Teheran, karena hari ini juga hari kerja, walaupun sudah sore, jalan-jalan masih tetap macet di jalan-jalan utama. Begitu Pak, kira-kira. Itu gambaran umum masyarakat di Iran. Kalau spesifik soal warga negara Indonesia di Teheran, bisa diceritakan apakah ada langkah-langkah khusus untuk perlindungan atau arahan-arahan bagaimana dia harus menempatkan diri, Pak Dubes? Baik, jadi sebagaimana tadi di dalam pembukaan itu disebutkan bahwa di Iran sendiri terdapat 376 WNI yang tersebar di beberapa kota, yaitu di Teheran sendiri, kemudian juga di Qom, Mashhad, dan beberapa kota. Dan tentunya sejak tanggal 1 April yang lalu kami mengadakan komunikasi juga kepada para WNI kita yang ada di Iran ini untuk siaga, dan juga kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dengan Direktorat Perlindungan WNI di Jakarta, dan kita sudah putuskan sejak tanggal 13 yang lalu di Iran untuk kesiapan WNI kita mendeklarasikan siaga 2, Pak. Siaga 2? Ya, siaga 2. Kalau itu di masyarakat, tapi kalau di kantor pemerintahan atau di militer di Iran gitu untuk mengantisipasi kalau kemudian Israel melakukan serangan, bisa digambarkan Pak Dubes seperti apa antisipasinya? Jadi sejak serangan kembali Iran ke Israel, tidak ada warning dari pemerintah Iran, kami melihatnya seperti itu, kepada masyarakatnya mengenai kesiapsiagaan. Tetapi juga kami melihat bahwa terjadi juga demonstrasi di pusat kota di Teheran yang mendukung serangan balasan Iran kepada Israel tersebut, Pak. Oke, baik Pak Dubes. Saya ke Prof. Hik. Prof. Hik, apakah kemudian dalam analisa Anda, apakah kemudian Israel akan melakukan serangan lagi kepada Teheran? Oke, pertama ya yang saya lihat adalah ini ada kaitannya dengan serangan Israel ke Gaza. Oke. Karena Perdana Menteri Netanyahu selalu mengatakan tidak ada yang bisa menyetop Israel. Tidak Den Haag, mungkin juga tidak PBB, tidak siapapun. Nah, dalam konteks seperti ini, Iran sebenarnya ingin terlibat di dalam perang itu. Tapi dia tahu kalau misalnya dia begitu saja terlibat, Amerika Serikat berada di belakang Israel. Nah, ada blessing in disguise-nya ketika Israel melakukan serangan ke fasilitas diplomatik Iran di Suriah. Ya. Karena apa? Karena sekarang Iran punya legitimasi. Alasan. Pasal 51 Piagam PBB. Dia sudah menyampaikan ke Dewan Keamanan PBB setelah serangan itu 1 April,
tidak begitu direspons, lalu dia melakukan serangan. Tapi serangan ini kan terukur, ya. Nah, dalam pengamatan saya, Israel tidak akan menyerang balik. Kenapa? Tidak akan. Karena 3 hal. Pertama, dia tidak akan didukung oleh Amerika Serikat. Kalau ada serangan balik. Dan banyak kepala pemerintahan, kepala negara di berbagai negara Eropa, terutama Eropa Barat, meminta supaya tidak melakukan serangan balik tersebut. Presiden Prancis, Perdana Menteri Inggris. Lalu yang kedua, ini sebenarnya kesalahan dari Israel. Dia melakukan serangan ke fasilitas Damaskus ini. Artinya apa? Kalau misalnya ini salahnya Iran, kemarin di Dewan Keamanan PBB sudah ada resolusi yang mengecam tindakan Iran, lalu kemudian sudah ada embargo terhadap Iran. Tapi ini tidak ada, karena memang dalam posisi Israel itu yang salah. Nah, yang terakhir adalah Iran, dia well calculated. Dia menyerang, tapi memberitahu. Kan ini sesuatu yang aneh sebenarnya. Tetapi kan Amerika Serikat diberitahu. Jadi kalau sekarang ada pengamat dari misalnya Amerika mengatakan, oh Iran nggak punya apa-apa. Ini bukannya nggak tahu, karena dia well calculated. Dia melakukan serangan-serangan ini untuk mengatakan kepada Israel bahwa saya bisa melakukan serangan ini. Lalu kemudian Iran juga mengatakan bahwa serangan ini langsung berakhir. Iya, setelah serangan Kasatnya mengatakan, kepala staf angkatan bersenjata mengatakan bahwa kita sampai di sini. Nah, tapi dia mengatakan, tapi kalau ada serangan balik, maka kita akan serang lebih besar lagi dan lebih masif lagi. Tadi Prof Hik mengatakan Netanyahu kemudian awalnya kan tidak mendengar ketika dalam konteks Gaza. Nah, apakah sekarang suara-suara dari negara-negara untuk berhenti tidak menyerang lagi akan juga didengar oleh Netanyahu? Saya yakin akan didengar. Karena apa? Karena kalau tidak didengar juga, maka ini menjadi ambang bagi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau misalnya Iran menyerang Israel secara masif dan besar, pasti Amerika Serikat akan masuk. Ketika Amerika Serikat masuk, Rusia akan masuk. Mungkin Rusia nggak punya pandangan yang sama dengan Iran, kenapa dia menyerang. Tapi yang penting adalah sekarang saya punya legitimasi untuk melawan Amerika Serikat di Timur Tengah ini. Belum lagi nanti akan diikuti oleh Korea Utara. Merasa bahwa saya juga mau menyerang Amerika Serikat. Nah, ini yang oleh Presiden Joe Biden itu dikalkulasi betul, sehingga apa? Pernyataan dari Joe Biden adalah kalau Israel melakukan serangan balasan ke Iran, maka Amerika Serikat tidak ada di belakang Israel. Seperti itu. Artinya ini betul-betul deeskalasi yang disuarakan pemimpin ini akan didengar baik oleh Iran maupun oleh Israel. Betul. Deeskalasi terhadap Israel menyerang Iran dan deeskalasi serangan ke Gaza. Dan ini yang sebenarnya diinginkan tidak hanya oleh Iran, tapi oleh masyarakat dunia, walaupun mereka tidak bisa menyuarakan secara lantang. Karena kalau misalnya Amerika Serikat tidak bisa menyuarakan secara lantang karena ada lobi-lobi Yahudi lah yang tidak mungkin siapapun presiden itu akan melawan, kira-kira seperti itu. Kalau Bu Ruhaitin, jadi setelah ini mudah-mudahan betul-betul deeskalasi dan Ruhaitin betul-betul meredup. Kira-kira apa sih yang diantisipasi oleh pemerintah Indonesia untuk betul-betul ini betul cooling down dan kemudian selesai, tapi analisanya setelah jeda berikut ini?